mereka bisa mencontoh ini, bekerja dengan baik, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan baik. Yang bisa dikerjakan oleh semua orang, tidak perlu keahlian khusus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini baru-baru ini kerap menjadi sorotan publik. Selain aksi belusukan Risma, mantan wali kota Surabaya itu kembali menyedot perhatian publik usai diketahui mengantarkan 15 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terdiri dari gelandangan dan pengemis untuk bekerja di salah satu badan usaha milik negara. BUMN yang dimaksud adalah PT Waskita Karya Persero Tbk yang tengah menjalankan beberapa proyek pemerintah di Bekasi dan Depok. Kalau mereka nanti tenang dalam hidupnya, artinya dia bisa usaha dengan bekerja dengan baik, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan baik, maka pemulung-pemulung atau pekerja-pekerja yang mungkin tidak ada pekerjaan, mereka bisa mencontoh ini. Mensos menekankan pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja tidak hanya dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta, namun juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Mensos yakin dengan mendapat pekerjaan rutin di Waskita Karya, PPKS tersebut akan mendapatkan pemasukan maupun kehidupan yang lebih baik. Namun kembali lagi, niat baik dari Mensos Tri Risma hari ini tetap mengundang sejumlah kritikan pedas dari banyak pihak, seperti yang dilakukan oleh Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar yang turut menyinggung soal Mensos Risma yang memperkerjakan gelandangan di badan usaha milik negara. Menurutnya, BUMN bukan lembaga sosial. Tidak hanya itu, pengamat kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia Rizalwan Habdi Lubis juga menilai langkah Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberi pekerjaan bagi para tunawisma di perusahaan BUMN bisa memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Rizalwan menilai para sarjana dan orang yang memiliki pengalaman memadai pasti muncul kecemburuan melihat langkah Risma ini. Ia khawatir banyak pihak yang berpikir tak perlu lagi bersusah payah mengenyam pendidikan tinggi bila ujung-ujungnya tunawisma bisa difasilitasi pekerja di BUMN. Rizalwan menilai ada dua aspek yang sudah ditabrak oleh Risma. Pertama, Risma telah menabrak mekanisme rekrutmen di perusahaan BUMN yang selama ini dinilai sangat ketat dan selektif. Kedua, Risma telah menabrak prosedur rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini dijalankan di Kemensos. Ia menilai seharusnya para tunawisma bisa difasilitasi untuk masuk dalam proses rehabilitasi terlebih dulu, minimal selama 1 hingga 3 bulan. Kemudian lagi-lagi kritikan tersebut keluar dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf, yang menilai langkah Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan pekerjaan kepada sejumlah tunawisma di perusahaan badan usaha milik negara berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta mendatang. Menurutnya, Risma sudah mulai mendekati sejumlah pihak. Bahkan berangkat dari situasi itu, ia mengaku khawatir berbagai program di Kemensos akan terabaikan jika Risma lebih suka mempersiapkan diri menghadapi Pilkada DKI Jakarta mendatang. Bukhari pun mengingatkan Risma bahwa persoalan mendasar di Kemensos yang harus diselesaikan ialah terkait kemiskinan. Selain PKS, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Hassani bin Zubair juga meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini lebih memberikan hal-hal yang bisa membuat tunawisma mandiri secara ekonomi. Menurutnya, Risma tidak boleh terus memberikan pekerjaan kepada tunawisma di perusahaan badan usaha milik negara. Namun, sebenarnya ia mengaku juga mengapresiasi langkah Risma memberikan pekerjaan kepada tunawisma di perusahaan BUMN. Menurutnya, kebijakan itu merupakan sebuah kemajuan di tengah diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap berbagai pelayanan dan bantuan yang dialami para tunawisma selama ini. Hassani berharap Risma bisa melanjutkan terus kebijakan tersebut dan tak hanya dilakukan di DKI Jakarta saja. Hassani pun mengingatkan bahwa bukan hanya tunawisma yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia menyebut penyandang disabilitas, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pengemis, pemulung hingga fakir miskin juga perlu pemberdayaan oleh Kemensos. Hassani menambahkan, kebijakan yang telah ditempuh oleh Risma ini seharusnya diperkuat regulasi agar bisa dilanjutkan oleh Mensos selanjutnya. Selain Kemensos, Hassani juga berharap kementerian lain bisa melakukan hal serupa. Namun berbeda dengan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian, yang justru menyatakan bahwa kerja nyata Menteri Presiden Joko Widodo Tri Risma hari ini justru akan membuat pihak-pihak yang tak mampu kerja merasa kepanasan. Bahkan ia menilai pihak tersebut akan menyerang Menteri Sosial ini dengan narasi-narasi buruk. Selain itu, dalam cuitannya,
Ia juga membandingkan apa yang dilakukan Risma dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya tidak mampu berbuat apa-apa. Selain itu, Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suwarjono juga turut mendukung keputusan Kementerian Sosial ini. Pihaknya menambahkan, jika Waskita Karya memiliki banyak proyek yang bisa menampung PPKS selama proyek itu masih banyak aktivitasnya. Kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Hanya memang saya memperhatikan bahwa komunikasi yang tidak ada, karena banyak pekerjaan kasar di proyek yang bisa dikerjakan oleh semua orang, tidak perlu keahlian khusus gitu ya. Apalagi para teman-teman ini sudah mendapatkan pelatihan. Risma berharap para PPKS tidak tertarik ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, karena alangkah baiknya memang mereka bekerja di domisili mereka masing-masing. Karena Risma juga menekankan pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja tidak hanya akan dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta, tetapi juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Dengan bantuan sekecil apapun itu, semoga selalu menjadi kabar baik bagi kemajuan masyarakat Indonesia. Terlepas akan tetap banyaknya kritikan-kritikan pedas menamakan settingan pada kinerja Mensos Jokowi yang satu ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti ke depan bukan hanya di sini, tapi juga ada di pekerjaan di Waskita Karya di seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan kemarin pada waktu rapat koordinasi dengan Bapak Presiden maupun Bapak Wapres, kami akan menggunakan balai-balai itu untuk mereka sementara bertempat tinggal sebelum mereka bisa mandiri. Dan ini akan juga kita lakukan di seluruh Indonesia.